Eternal Secret King, Chapter 61. Bab 61, Tahap Pengujian Roh. Dalam 3 hari, lebih dari 500 orang telah berkumpul di depan gerbang batu. Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dan ada beberapa lusin prajurit penyempurnaan Ki. Setelah 3 hari berlalu, kabut di belakang mereka menjadi lebih suram dan tidak bisa ditembus. Bahkan jika ada orang di luar yang ingin bergabung dengan Ethereal Peak, mereka hanya bisa menunggu tahun depan sekarang. Terlepas dari 500 orang aneh yang menunggu di luar gerbang batu, bahkan kedua anak itu tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka setelah 3 hari ketika mereka berdiri di sana mengobrol santai. Kakak senior, menurutmu berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa bergabung dengan sekte? 5 paling banyak. Melalui hutan yang luas itu, suara kicauan burung dan aliran air terdengar di sekitar. Dengan demikian, diskusi kedua anak itu hampir seperti nyamuk berdengung dan tidak ada yang bisa mendengar mereka. Namun, di dalam kerumunan, sarjana pembawa busur dan pedang mengerutkan kening saat ekspresi kaget melintas di matanya. Menumbuhkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness tidak hanya mengubah tubuh seseorang. Aspek body tempering akan meningkatkan indera penciuman mereka, aspek transformasi tendon indera penglihatan mereka dan aspek penguatan tulang pendengaran mereka. Perubahan itu mencakup semuanya. Meskipun Suzimo adalah ras manusia, tubuh fisik dan panca inderanya bahkan lebih tajam daripada spirit beast. Terlepas dari suara lembut kedua anak itu, Suzimo mendengar semuanya dengan jelas seperti siang hari. Hanya 5 dari 500 dari mereka yang dapat diterima ke dalam sekte. Itu adalah rasio 1:100. Bagaimana orang bisa membayangkan itu? Suzimo awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memasuki puncak ethereal dengan mudah dengan akar roh surga pinjamannya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak bisa hanya mengandalkan itu. Persyaratan seseorang untuk dapat bergabung dengan Ethereal Peak harus sangat ketat atau tidak akan ada begitu banyak orang yang tersingkir. Saat Suzimo merenungkan apa yang harus dia lakukan, dia mendengar kedua anak itu melanjutkan. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar, kakak senior? Pasangan yang sepertinya tidak cocok. Meskipun mereka hanya berada di level 5 Ki Condensation, mereka terlihat seperti memiliki aura yang luar biasa. Mereka layak. Oh, si kecil gendut itu juga. Dia terlihat agak tajam jadi dia seharusnya baik-baik saja. Adik laki-laki, dia bahkan lebih gemuk darimu. Hehe. Suzimo mengalihkan pandangan ke arahnya. Di antara kerumunan, seorang pria dan wanita berdiri sendiri di suatu tempat yang sedikit lebih jauh, tidak cocok dengan kerumunan. Suzimo seumuran dengan pria yang mengenakan jubah ungu dengan alis tajam dan dagu bertepi. Dia tampak angkuh saat tangannya beristirahat di belakang punggungnya dengan mata tertutup, berdiri diam. Sepertinya dia menyatu dengan lingkungan. Wanita itu mengenakan blus putih tanpa celah dan tampak cantik bak peri. Namun, penampilannya yang menggairahkan membawa ekspresi dingin di mana orang bisa merasakan dari kejauhan. Suzimo merasa bahwa alasan pria itu tidak mau menyesuaikan diri adalah karena merasa jijik dan wanita itu hanya tidak mau. Adapun sedikit lemak, tepatnya, dia tidak kecil sama sekali dan terlihat berusia sekitar 16 tahun. Leher dan pinggangnya tidak bisa dilihat dan dia hanya menyerupai ember air yang memiliki 2 kaki gajah saat dia berguling-guling di kerumunan tanpa henti. Wajahnya yang gemuk membawa mata manik-manik kecil yang berkibar-kibar. Hanya dalam 3 hari, dia sudah menyatu dengan orang banyak. Kakak senior, bagaimana dengan cendekiawan pembawa busur dan pedang itu? Apa menurutmu dia punya kesempatan? Anak gendut itu bertanya. Suzimo penasaran ketika mendengar percakapan diarahkan kepadanya, penasaran untuk mencari tahu apa yang dipikirkan anak kurus itu tentang dirinya. Pria itu, sedikit aneh. Meskipun dia seorang sarjana, dia membawa busur dan pedang besar. Saya curiga pasti ada lebih banyak senjatanya. Saat itu, sinar matahari yang lembut bersinar melalui tanaman hijau. Matahari telah terbit, mengatur pakaian mereka, kedua anak itu berdiri di kedua sisi gerbang batu dengan ekspresi tegas. Anak kurus itu berbicara, penerimaan murid Ethereal Peak terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah tahap afinitas abadi. Ada afinitas tertentu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai keabadian. Saya percaya bahwa Anda semua memiliki itu untuk dapat melewati kabut di sini. Tahap kedua adalah tahap pengujian roh. Mereka yang memiliki akar roh kelas superior, akar roh bumi, atau akar roh surga akan dapat mencapai tahap ketiga begitu mereka melewati gerbang ini. Tahap ketiga disebut tahap hidup dan mati. Mereka yang tahap kedua dapat menaiki tangga batu di belakang saya dan Anda akan lulus begitu Anda mencapai puncak. Tapi izinkan saya mengingatkan kalian, ini adalah puncak yang sangat berbahaya. Salah langkah dan Anda akan jatuh ke kematian Anda tanpa mayat. Harap berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Pada pemikiran itu, semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang karena mereka semua tampak terkesima. Alasan mengapa mereka ingin bergabung dengan Ethereal Peak adalah karena mereka ingin mencapai keabadian. Jika mereka kehilangan nyawa karena bergabung dengan sekte tersebut, bagaimana mereka bisa mencapai keabadian? Ujung puncak diselimuti awan dan tidak bisa dilihat. Jelas bahwa jalan itu tidak akan mudah untuk didaki. Lusinan Kirefinemen Warriors yang hadir tersenyum, tampak percaya diri. Mereka semua bisa menginjak langit dengan pedang mereka. Mendaki puncak bukanlah tantangan bagi mereka sama sekali. Di antara kelompok itu, salah satu manusia tidak setuju ketika dia berteriak, bagaimana ini adil? Semua prajurit pemurnian Ki itu dapat dengan mudah terbang ke puncak, tetapi kita harus mendakinya selangkah demi selangkah. Salah satu prajurit pemurnian Ki mendengus dingin dan mencemooh, tidak ada yang seperti keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin berbicara tentang keadilan, datanglah kepada saya setelah Anda mencapai kondensasi Ki. Anda, manusia itu terdiam dan marah. Kedua anak dari sekte Ethereal tidak merasa terganggu sedikit pun saat si gendut terkekeh. Semuanya, kamu terlalu memikirkannya. Jalannya pasti adil untuk semua orang. Bahkan prajurit pemurnian Ki mungkin tidak dapat mencapai puncak. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka juga akan kehilangan nyawanya. Seolah-olah dia akan membiarkan sesuatu tergelincir, anak gendut itu tampak bingung sesaat ketika dia mengubah pernyataannya. Kebanyakan orang hanya mengira bahwa anak gendut itu mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sengaja. Mendengar jawaban itu, banyak manusia yang hadir menghela napas lega. Namun, lusinan Kirefinemen Warriors tampak mengerikan. Mereka telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh dengan beberapa dari mereka bahkan di level 9 Ki Condensation. Jika mereka mati di sini hanya karena mereka ingin bergabung dengan sebuah sekte. Suzimo melirik ke samping. Pria angkuh berjubah ungu itu masih menutup matanya seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua anak itu. Wanita berbaju putih itu mempertahankan ekspresi dinginnya dengan tatapan pantang menyerah yang tampak membeku. Si kecil gendut di antara kerumunan itu masih tertawa dan tampak acuh tak acuh. Ayo, orang pertama, anak kurus itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar orang pertama memasuki gerbang batu.
Itu adalah level 7 Ki Refinement Warrior. Pria itu agak gugup ketika dia berhenti di depan gerbang batu. Sambil membungkuk kepada kedua anak itu, dia tersenyum dan bertanya, rekan-rekan Taois, dapatkah akar roh biasa bekerja? Apakah ada kelonggaran? Kedua anak itu menggelengkan kepala. Sambil menghela nafas, pria itu berjalan menuju gerbang batu. Saat dia mencapai gerbang batu, penghalang air muncul di atasnya dengan 4 lampu yang berkilauan. 4 elemen, itu adalah akar roh biasa. Pria itu mencoba yang terbaik untuk menerobos gerbang batu tetapi dia terhalang oleh penghalang air. Dalam sekejap mata, dia bangkit kembali darinya. Kegagalan. Anak gendut itu tampak menyesal ketika dia mengangguk ke pria itu sebelum mengangkat suaranya ke kerumunan. Selanjutnya. Eternal Secret King, Chapter 62. Bab 62, Akar Roh Varian. Akar roh semu, gagal. Akar roh biasa, gagal. Akar roh kelas superior, lulus. Koma. Semua orang melanjutkan perjalanan ke gerbang batu di mana lebih dari setengahnya ditolak. Hanya mereka yang memiliki kelas superior dan di atas akar roh yang bisa melewati tahap pengujian roh. Dalam sekejap mata, hanya tersisa beberapa lusin orang dengan pria angkuh, wanita berbaju putih, si kecil gendut, dan Susimo. Belum ada satupun akar roh surga di antara yang diuji. Ada puluhan akar roh bumi dan sisanya semuanya kelas superior. Kedua anak itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaan mereka saat mereka menaruh harapan mereka yang tersisa pada belasan orang terakhir. Saat itu, si kecil gendut berjalan melewati gerbang batu sambil tersenyum. Saat dia mencapai gerbang batu, suara gemuruh terdengar, menakuti semua orang. Bang, ledakan, ledakan. Penghalang air berubah menjadi kuning segera sebelum muncul perlahan menjadi dinding lumpur yang kokoh. Elemen bumi, akar roh surga. Dari 500 pelamar, akhirnya ada akar roh surga. Kedua anak itu mengangguk ke si kecil gendut dengan senyum ramah, mata mereka berbinar. Saat dia melintasi gerbang batu dengan mudah, dia mendatangi kedua anak itu dengan senyuman dan menyatukan tangan mereka seperti teman lama yang hilang. Dengan santai, dia mulai melibatkan mereka berdua dalam percakapan. Keduanya sedikit terkejut dan mereka hampir menumpahkan segala sesuatu tentang diri mereka hanya dalam beberapa kalimat saja. Melihat itu, Susimo menyeringai dalam hati, si kecil gendut itu terlihat ramah dan imut dari luar, tapi dia lebih tajam dari mereka. Tak lama kemudian, anak kurus itu adalah yang pertama pulih saat dia batuk dengan lembut dan mengayunkan tangan gemuk kecil yang gendut itu dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, tolong hargai dirimu dan tunggu di samping alih-alih mengganggu kami. Ya, harga diri. Saya mengerti bahwa saya memiliki harga diri yang besar untuk dihormati. Si gemuk kecil itu terkikik tanpa terlihat canggung sama sekali. Anak kurus itu memutar matanya dan menyingkirkan lemak kecil itu sebelum berteriak ke arah gerbang batu. Selanjutnya, seseorang mencoba dan gagal sekali lagi. Jumlah orang yang tersisa semakin berkurang. Akhirnya, pria angkuh itu membuka matanya saat dia menoleh untuk melihat wanita berbaju putih yang tidak terlalu jauh. Sambil menyeringai sedikit, dia menuju ke gerbang batu. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Seolah-olah dia terlahir sebagai penguasa di mana setiap gerakan yang dia lakukan akan menarik perhatian massa. Gendut kecil itu berhenti tersenyum dan melihat ke gerbang batu. Sedikit mengernyit, wanita berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan matanya mengikuti pria angkuh itu dengan dingin juga. Pria angkuh itu berhenti di depan gerbang batu di mana penghalang air tidak menunjukkan indikasi warna. Hehe, setelah keheningan sementara, cekikikan menyebar dari kerumunan. Untuk apa dia mengadakan pertunjukan ketika dia bahkan tidak memiliki akar roh? Saya tahu, dan di sini saya berpikir bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa. Tunggu, ada yang tidak beres. Bagaimana dia bisa menjadi prajurit penyempurnaan Ki tanpa akar roh? Saat kalimat itu diucapkan, semua orang terdiam. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram mulut kerumunan yang mencemooh saat mereka menyaksikan dengan mata ternganga. Kedua anak itu memiliki ekspresi tegas juga. Lemak kecil itu sedang berpikir keras. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, tubuhnya yang gemuk sedikit menggigil karena dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Oh, saat itu, suara melolong aneh keluar dari gerbang batu saat penghalang air berkilauan, tampak seperti angin sepoi-sepoi baru saja melewatinya. Elemen angin, akar roh varian. Kedua anak itu berteriak. Mendengar itu, jantung Susimo juga ikut berdetak kencang. Dari 5 jenis akar roh surga adalah yang terbaik dan terlangka. Namun, ada satu akar roh yang bahkan lebih langka dari itu, varian akar roh, mengandung unsur-unsur seperti angin, guntur, es, terang dan gelap dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa akar roh surga hanya dapat ditemukan pada 1 dari 10.000 orang. Namun, akar roh varian 10 kali lebih jarang dari itu. Secara alami, akar roh varian hanya memiliki 1 elemen juga dan merupakan jenis akar roh surga. Namun, itu tidak berarti bahwa itu lebih kuat dari 5 elemen biasa, itu sangat jarang. Pria angkuh itu tersenyum dan melewati gerbang batu dengan mudah. Dengan gembira, anak kurus itu berbisik, adik laki-laki, jagalah di sini. Saya akan memberitahu Master Puncak dan segera kembali. Ya, cepatlah, kakak senior, jawab anak gendut itu dengan tergesa-gesa. Saat itu, wanita berbaju putih di luar gerbang batu juga ikut bergerak. Tunggu, kakak senior, kita bisa menunggu sampai yang ini selesai juga, anak dao yang gendut memanggil kembali si kurus. Menganggukkan kepalanya, anak kurus itu memperhatikan wanita berbaju putih itu dengan tajam, tampak lebih gugup darinya. Ketika dia tiba di depan gerbang batu, masih belum ada warna pada penghalang air. Kali ini, tidak ada yang berani mengejek lagi. Mungkinkah itu akar roh varian lain? Mata kedua anak itu terbelalak tak percaya. Semua orang menyaksikan gerbang batu dengan napas tertahan. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, lapisan es menutupi penghalang air sebelum membekukannya menjadi es. Elemen es, akar roh varian. Semua orang tersentak. Sudah puluhan tahun sejak akar roh varian muncul di Ethereal Peak, tapi sekarang, ada 2 sekaligus. Tidak, saya harus bergegas dan melaporkannya ke Master Puncak. Anak kurus mengeluarkan pedang terbang dan melesat ke belakang puncak, menghilang dalam sekejap mata. Semua orang memperhatikan pria angkuh dan wanita berbaju putih dengan tatapan kagum dan hormat. Si kecil gemuk tersenyum ke arah wanita berbaju putih sebelum menjadi kaki tangannya. Nona, kamu sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik dirimu seumur hidupku. Kamu bahkan lebih cantik dari kecantikan desa kami, saudari Chai Feng. Seolah-olah guntur telah menghantam semua orang yang hadir saat mereka memutar mata. Gendut kecil itu benar-benar berani mengatakan apapun dengan omong kosong seperti kecantikan desanya, saudari Chai Feng dan yang lainnya. Dia tidak salah dalam kata-katanya, wanita berbaju putih itu memang sangat cantik. Namun, kebanyakan orang tidak berani mengungkapkan kebenaran seperti itu, apalagi di depannya.
Namun, hal yang aneh adalah bahwa semuanya tampak alami dan tulus ketika keluar dari mulut si kecil gendut tanpa sedikit pun kecanggungan. Jika wanita lain mendengar pujian yang begitu terbuka dan kurang ajar, mereka pasti akan merasa malu. Namun, gadis itu tidak tergerak saat dia memelototi si kecil gemuk dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Si kecil gendut tidak terbujuk ketika dia menyelinap ke sisi pria angkuh itu sebelum berkomentar dengan kagum, "Tuan, Anda memiliki sosok yang sangat baik. Aku sangat iri." Menjauhlah. Bibir pria angkuh itu sedikit mengerucut saat dia meludahkan dua kata itu. Ah, baiklah. Lemak kecil itu menganggukkan kepalanya dengan tajam saat dia mengabaikan kebersihan dan segera berguling di lantai. Karena sosoknya yang awalnya menyerupai bola, gerakan menggelindingnya memang membuatnya terlihat kurang dari manusia. Bibir wanita berbaju putih itu berkedut saat kebekuannya sedikit berkurang, menyaksikan dengan sedikit keheranan. Memata-matai ekspresinya dengan matanya yang tajam, si kecil gendut tersandung ke sisi wanita berbaju putih dengan ekspresi mabuk. Matanya seolah-olah berbinar saat dia memuji, "Wow, kamu benar-benar terlihat sangat cantik," tersenyum. Seketika, keramahan di mata gadis itu menghilang. Namun, dia mengulurkan tangannya yang halus dan menepuk kepala si kecil gendut, tidak dengan kasar maupun lembut. Tersenyum dengan mata menyipit, si gendut kecil terlihat menikmatinya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tak tahu malu ini? Itu adalah kata-kata yang melewati pikiran semua orang. Ketika anak gemuk itu melihat puluhan orang yang tersisa dan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka, dia melambaikan tangannya dengan sabar dan menuntut, "Lanjutkan ujian. Ayo cepat." Su Zimo merapikan pakaiannya sebelum naik. Eternal Secret King, Chapter 63. Bab 63, mie meledak. Tindakan Su Zimo tidak menarik perhatian siapapun. Dibandingkan dengan pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk, dia tampak terlalu biasa selain dari pakaiannya yang sedikit aneh. Alasan mengapa Su Zimo menunggu akhir ujian bukan karena dia ingin mengejutkan semua orang. Itu karena dia tidak memiliki akar roh sejak awal. Meskipun Dai Yue telah menanam akar roh untuknya, dia tidak bisa tidak merasa gugup, apakah semuanya akan berjalan dengan baik. Berdiri diam di depan gerbang batu, dia memperhatikan penghalang air dengan tajam. Swoosh! Kilatan cahaya merah berkilauan melalui penghalang air sebelum terbakar menjadi kobaran api, memancarkan kehangatan yang membakar. Su Zimo sangat gembira. Elemen api, akar roh surga. Terlepas dari pria angkuh dan wanita berbaju putih, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Dari 500 orang, selain dua akar roh varian, si kecil berlemak adalah satu-satunya akar roh surga elemen bumi. Sekarang Su Zimo adalah yang kedua, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Selain itu, mereka yang memiliki pengetahuan tentang kultivasi tahu bahwa akar roh api lebih unggul dari akar roh bumi. Di satu sisi, elemen api memiliki daya bunuh tertinggi di antara 5 elemen. Di sisi lain, seseorang yang memiliki elemen api memiliki kesempatan untuk menjadi master penyempurnaan senjata atau eliksir. Kedua jalur itu mengharuskan seseorang untuk memiliki penguasaan dan pemahaman yang tinggi tentang elemen api. Dengan demikian, mereka yang memiliki akar roh api memiliki keunggulan bawaan. Menunggu dengan mata elang di dekat gerbang batu, si kecil gendut berharap untuk berkenalan juga setelah Su Zimo melewatinya. Anak dao yang gendut itu berdiri di samping dengan malas saat dia mengeluarkan ucapan terkejut yang biasa. Sambil tersenyum, dia lalu mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Ayo, Pak." Lagi pula, anak gendut itu mendapat banyak kejutan setelah munculnya dua akar roh varian berturut-turut dan karenanya menjadi alasan untuk tanggapannya yang kurang antusias. Saat itu, belum ada yang menyadari sesuatu yang aneh tentang Su Zimo. Dia berdiri di depan gerbang batu tanpa bergerak, bukannya langsung menyeberang. Bukannya dia tidak mau, gerbang batu menghentikannya. Dia bisa merasakan perlawanan kuat yang berusaha membuatnya keluar dari gerbang. Secara teori, penghalang air hanya akan menghalangi mereka yang tidak memiliki atau mereka yang memiliki akar roh semu dan biasa. Namun, penghalang air merah itu melawan Su Zimo yang jelas-jelas memiliki akar roh surga. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki fisik yang sangat kuat, dia akan dikirim terbang seperti prajurit perbaikan ki pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo menyusun strategi saat dia bertarung melawan hambatan penghalang air. Dia tahu latar belakangnya lebih jelas daripada orang lain. Dia adalah seseorang tanpa akar roh sejak awal. Wajar jika gerbang batu menolaknya pada pemikiran itu. Tapi, ada apa dengan indikasi yang jelas dari akar roh apinya? Jika dia melanjutkan kebuntuan ini, terlepas dari anak gendut dari sekte etiril, bahkan semua orang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan upaya Su Zimo akan sia-sia. Marah. Su Zimo sangat marah. Mengapa? Dia sudah datang sejauh ini hanya untuk dihentikan oleh satu gerbang batu. Dengan ekspresi gelap, dia bergerak menuju penghalang air dan mengambil langkah sengit. Su Zimo telah menunjukkan kuda-kuda untuk langkah bajak surga dengan satu langkahnya. Seketika, dia mengeluarkan aura yang mengancam sehingga bahkan anak gendut di gerbang batu pun melompat kaget. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria angkuh itu membuka matanya dan melihat ke arah gerbang batu. Memutar kepalanya sedikit, wanita berbaju putih itu juga mengerutkan kening dengan lembut. Semua orang menemukan diri mereka menyaksikan adegan paling aneh yang pernah ada. Meskipun Su Zimo hampir seluruhnya melewati gerbang batu, penghalang air merah tidak menghilang sama sekali. Sebaliknya, itu melilitnya seperti kerudung elastis yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Elemen api, akar roh surga. Itu benar. Tapi, mengapa gerbang batu itu mencoba mencegah pria ini? Itu adalah pertarungan antara Su Zimo dan penghalang air merah. Tiba-tiba, menyipitkan matanya, tubuh Su Zimo terdengar dengan suara berderak dan seluruh tubuhnya tampak membesar. Dengan tendon dan tulangnya retak bersamaan, dia berteriak lembut dan melangkah keluar sekali lagi. Swoosh! Penghalang air hancur dan jatuh ke tanah. Setelah berhasil melewati gerbang batu, ekspresi Su Zimo menjadi rileks saat dia menghela nafas lega sebelum berjalan ke arah anak gendut itu. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat tatapan aneh di mata anak gendut itu ketika yang terakhir menatap ke belakang dengan saksama. Patah. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari belakang Su Zimo. Dia berbalik secara naluriah hanya untuk menyaksikan celah yang terbentuk di palang gerbang batu setinggi 30 kaki. Retakan, retakan, retakan. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, celah itu menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata, memenuhi seluruh gerbang batu dengan retakan yang mengerikan. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Bang, ledakan, ledakan. Bersamaan dengan hantaman besar, gerbang batu itu runtuh tepat di depan mata semua orang begitu saja, berubah menjadi tumpukan batu dengan awan debu beterbangan. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mematikan. Wajah semua orang langsung membeku.
Pria angkuh itu merengut sementara ekspresi terkejut memenuhi wajah wanita berbaju putih itu saat mulutnya sedikit menganga, kehilangan sikap sebelumnya. Lemak kecil itu begitu bingung sehingga bola matanya hampir keluar. Meledak, anak gendut itu benar-benar tersesat saat pikiran dan matanya menjadi kosong. Itu sudah cukup fenomenal bagi akar roh varian untuk tampil dalam ujian sedemikian rupa sehingga kakak laki-lakinya pergi untuk memberitahu master puncak mereka tentang hal itu. Tapi, ada apa dengan sarjana ini sebelum dia? Dia telah menyebabkan seluruh gerbang batu meledak dengan uji akar roh sederhana. Terkesima, Suzimo terbatuk pelan sebelum menunjukkan senyum ramah kepada anak gendut itu. Teman-teman Daois, kurasa gerbang batu itu pasti sudah sangat tua, ya? Ya. Anak gendut itu menjawab secara otomatis, sudah beberapa ribu tahun sekarang. Kalau begitu pasti begitu. Suzimo menganggukkan kepalanya dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, wajar jika masalah muncul karena gerbang telah ada di sini begitu lama menahan cuaca sepanjang tahun. Betapa disayangkan bahwa saya harus menemukan kematiannya. Rahang anak gendut itu hampir jatuh ke tanah. Suzimo menepuk pundak anak gendut itu dan mengingatkan dengan tulus, tapi ini mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya, ini berfungsi sebagai pengingat bagi sekte untuk melakukan pemeliharaan terus-menerus pada beberapa struktur lama yang kalian miliki sehingga situasi hari ini tidak terulang kembali. Masalah-masalah ini harus dihentikan sejak awal sebelum dibiarkan terwujud. Anak gendut itu awalnya bingung karena kebingungan. Dengan penjelasan Suzimo, dia semakin heran dan hampir yakin. Pada kenyataannya, gerbang batu awalnya adalah batu penguji roh raksasa dengan bagian tengahnya digali oleh para pembudidaya sekte etiril dan ditempatkan di sini, berubah menjadi gerbang batu yang mereka anggap hari ini. Batu penguji roh adalah benda roh dari alam semesta dan sangat tanggap terhadap akar roh, tidak mungkin batu itu dihancurkan karena kurangnya pemeliharaan. Jika tidak ada yang menghancurkannya, itu bisa bertahan bahkan jutaan tahun tanpa masalah. Si kecil gemuk adalah yang pertama bereaksi saat matanya berkedip, melirik Suzimo sambil mengangkat jempol. Dia tahu bahwa dia tidak berada pada level Suzimo di mana yang terakhir bisa mengatakan omong kosong dengan wajah lurus. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa terkesan. Suzimo tidak bisa tidak merasa bersalah. Semuanya telah melampaui harapannya. Meskipun apa yang dia katakan mirip dengan membodohi anak-anak, itu lebih baik daripada latar belakangnya terungkap. Eternal Secret King, Chapter 64. Bab 64, Tahap Hidup dan Mati. Anak gemuk itu benar-benar bingung oleh Suzimo saat dia membeku untuk waktu yang lama tanpa memahami apa yang telah terjadi, menunjuk ke arah Suzimo dan terbata-bata, kakakmu. Aku akan pergi memberitahu Master Puncak tentang ini juga. Mengangkat kepalanya seolah mencoba menjernihkan pikirannya, anak gendut itu menepuk tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang sebelum melaju ke belakang puncak. Dalam sekejap mata, kedua anak yang menjaga tempat ini telah menghilang. Terkejut, anak gendut itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa berkata apa-apa lagi. Si kecil gendut tampaknya sangat tertarik pada Suzimo. Dengan mata yang cerah dan berkilauan, dia tersandung dan membungkuk. Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda bisa mengajari saya? Dengan ekspresi yang tidak berubah, Suzimo menggelengkan kepalanya. Itu, tidak ada hubungannya denganku. Meskipun dia mengatakan itu, hatinya membisikkan lagu lain. Hanya ada dua alasan mengapa gerbang batu itu menghalanginya. Pertama, itu karena dia adalah seorang kultivator tanpa akar roh sejak awal. Kedua, meskipun itu juga akar roh surga, akar roh api yang diberikan Dai Yue berbeda dari yang normal. Suzimo tidak tahu yang mana dari dua alasan itu. Setelah tahap pengujian roh, hanya ada 80 dari 500 yang tersisa dengan lebih dari 20 prajurit penyempurnaan Ki. Berdasarkan urutan kejadian, 80 orang yang tersisa harus menuju puncak melalui jalan di luar gerbang batu sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap ketiga, hidup dan mati. Namun, dengan kepergian kedua anak dari sekte etiril, semua orang bingung apakah mereka harus melanjutkan rencana awal atau menunggu di mana mereka berada. Saat itu, pria angkuh itu terkekeh dan mulai mendaki puncak. Tindakannya menyebabkan semua orang goyah. Kedua anak itu telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap ketiga hanyalah menuju puncak melalui jalan setapak. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka bisa menjadi yang pertama mencapai puncak, peluang mereka untuk diterima akan jauh lebih tinggi. Setelah pria angkuh itu, wanita berbaju putih itu pun ikut bergerak. Saling bertukar pandang, semua orang segera mengikuti. Jalannya terbuat dari batu hijau dan tidak kasar maupun keras. Sebaliknya, perjalanan itu indah dengan tanaman hijau yang indah dan nyanyian burung yang menenangkan. Saat mereka melintasi awan dengan pemandangan yang menyertainya, seolah-olah mereka berada di surga, semuanya terasa santai tidak seperti tahap hidup dan mati yang berbahaya. Suzimo tidak terburu-buru saat dia berada di belakang ransel. Dia merasa bahwa sejak sekte etiril menetapkan tahap ini, itu tidak akan memberikan keuntungan kepada orang pertama yang mencapai puncak. Itu terlalu klise dan bukan metode yang adil mengingat jumlah orang yang hadir. Akhirnya, jika sesederhana itu tidak akan disebut tahap hidup dan mati. Setelah Suzimo menghancurkan seluruh gerbang batu untuk ujian belaka, si kecil gendut sekarang berkeliaran di sekelilingnya, bukannya pria angkuh dan wanita berbaju putih, mengobrol tanpa henti sepanjang jalan. Khawatir dia akan membiarkan latar belakangnya tergelincir, Suzimo agak terganggu karena dia hanya menjawab dengan santai sesekali. Bro, semua orang menjalani pengujian akar roh seperti biasanya. Tapi ujianmu seperti kentut bagi Ibu Pertiwi. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena itu keras dan jelas. Petik 2, petik 2. Bro, kamu sepertinya memiliki sikap yang bermartabat. Saya kira Anda memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku sudah belajar selama beberapa tahun di masa lalu. Ya ampun, itu seperti permata langka di keramaian. Kalian berdua bisa belajar dan bertarung. Petik 2, petik 2. Suzimo akhirnya memahami kekuatan si kecil gendut saat dia bergegas maju, ingin membenamkan dirinya ke dalam kerumunan. Saat itu, orang-orang di depan berhenti di jalur mereka. Suzimo mendongak dan mengerutkan kening. Itu adalah ujung jalur gunung. Setiap orang mendapati diri mereka menghadapi puncak curam yang membentang ke awan tanpa batas. Ujian sesungguhnya telah tiba. Jalan gunung yang mulus hanyalah pemanasan. Banyak manusia yang hadir menatap puncak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, satu-satunya cara untuk mencapai puncak adalah mendaki dengan tangan. Namun, puncaknya terlalu curam sehingga hampir tidak ada tepi yang bisa mereka pegang. Di kedua sisi jalan gunung ada jurang yang dalam di mana satu kesalahan langkah berarti kematian. Semua orang tidak bisa tidak mengingat kata-kata anak-anak itu. Ini adalah tahap berbahaya tidak seperti yang lain. Setiap kesalahan tunggal dan mereka akan menemukan diri mereka mati tanpa mayat. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dan tidak memaksakan diri.
Banyak manusia tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka dalam ekspresi mereka saat mereka menyerah secara internal. Ada beberapa yang marah tentang berbagai hal dan berbisik dalam diskusi. Ethereal Sect terlalu berlebihan. Mereka mencoba membuat kita terbunuh hanya untuk bergabung dengan mereka. Bukankah itu benar? Bukannya akar roh kita juga buruk? Jika dorongan datang untuk mendorong, kita bisa bergabung dengan beberapa sekte lain. Itu akan lebih baik daripada mati di sini. Saya bahkan tidak tahu seberapa tinggi puncak ini. Bagaimana jika kita mendaki setengah jalan dan kehabisan energi? Berbeda dengan banyak manusia, 20 prajurit penyempurnaan ki aneh yang hadir tampak santai. Sementara gunung ini mungkin tampak tidak dapat diatasi oleh manusia, yang harus mereka lakukan hanyalah mengendarai pedang terbang mereka dan bangkit tanpa henti. Salah satu prajurit pemurnian ki mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan dengan satu lompatan, dia terkekeh dengan ekspresi ramah tamah. Baiklah, aku akan bergerak dulu dan menunggu kalian di puncak. Tepat setelah itu, dia membubung ke langit dan menghilang ke awan dalam sekejap mata. Tidak mau kalah, prajurit penyempurnaan ki lainnya mengeluarkan senjata roh mereka dan mengikutinya. Namun, anehnya pria angkuh itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap ke awan, merenungkan sesuatu. Itu sama untuk wanita berbaju putih saat dia berdiri di sana dengan pikiran yang dalam. Beberapa manusia mengumpulkan keberanian mereka dan mulai mendaki puncak. Dibandingkan dengan Kirefinemen Warriors, mereka jauh lebih lambat dan setiap langkah mengerikan. Salah langkah tunggal dan mereka akan jatuh tepat ke dalam jurang. Kak, kamu tidak bergerak. Si kecil gendut memandangi Suzimo. Tepat saat dia hendak menjawab, sebuah jeritan terdengar dari awan. Ah, jantung semua orang berdetak kencang. Dalam sekejap mata, sebuah bayangan jatuh dari awan dan meluncur melalui pandangan semua orang ke jurang gelap di bawahnya. Pada pemandangan itu, ekspresi semua orang berubah suram saat rasa dingin menjalari punggung mereka. Orang yang jatuh adalah Kirefinemen Warrior yang bergerak lebih dulu. Seorang prajurit penyempurnaan ki sudah mati begitu saja. Apa yang dia temui di atas sana? Awan bergemuruh dan bergeser, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ah, itu adalah jeritan lain. Bayangan berkibar di dekat mereka dan tenggelam ke kedalaman jurang. Teguk, teguk, tempat itu terdengar dengan suara menelan semua orang. Hanya dalam waktu singkat, dua prajurit Kirefinemen telah jatuh ke kematian mereka. Kedua anak itu benar. Tahap ketiga adil untuk semua orang sehingga bahkan Kirefinemen Warriors mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Beberapa manusia yang baru saja mulai mendaki puncak mendapati diri mereka kedinginan saat mereka menyaksikan semuanya terungkap dengan sangat ngeri. Sudah ada orang yang sudah mulai turun. Lelucon macam apa itu? Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu bahkan ketika Kirefinemen Warriors telah mati. Tiba-tiba, pria angkuh itu tertawa dan bergumam. Tahap hidup dan mati, tahap hidup dan mati. Puncak melambangkan kehidupan sedangkan jurang melambangkan kematian. Menarik, menantang. Eternal Secret King, Chapter 65. Bab 65, Rintangan Derek. Cara sebagian besar dari mereka memandang pria angkuh itu telah berubah. Sementara semua orang ketakutan setengah mati dan ingin mundur, dia adalah satu-satunya yang tampak bersemangat untuk pergi tanpa sedikit pun rasa takut. Serangkaian jeritan lainnya saat prajurit pemurnian ki yang telah bergerak maju pertama kali jatuh dari awan satu demi satu, menghilang ke dalam jurang di kedua sisi jalur pegunungan. Akhirnya, ada orang yang tidak tahan lagi saat mereka mulai mundur. Si kecil gendut menahan lidahnya dan berseru, bahkan prajurit penyempurnaan ki level 9 jatuh. Apa yang mereka temui di awan? Suzimo melihat segalanya dengan lebih jelas. Ada total 23 Kirefinemen Warriors yang membubung ke langit. Dalam sekejap mata, semuanya telah jatuh. Itu sedikit mengerikan. Banyak manusia mulai menuruni tembok, tanpa ketakutan dengan kaki gemetar. Bahkan tanpa berbalik, mereka berlari menuruni jalan pegunungan. Ada lebih dari 80 orang yang telah melewati tahap kedua. Sekarang, semua 23 Kirefinemen Warriors telah gagal. Ditambah dengan manusia yang telah pergi, hanya tersisa 17 orang di dasar puncak. Semua dari 17 adalah pejuang yang teguh yang tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi ketakutan di mata mereka bahkan saat melihat semua prajurit penyempurnaan ki itu jatuh. Bahkan si kecil gendut yang mengoceh sepanjang jalan dengan riang telah terdiam, matanya yang seperti manik-manik berkibar-kibar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Suzimo selalu merasakan sesuatu yang tidak biasa pada tahap ini karena semuanya tampak mencurigakan. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa sebenarnya yang salah. Pada saat yang hampir bersamaan, pria angkuh dan wanita berbaju putih memanggil pedang terbang dan terbang ke langit. Namun, kecepatan mereka jelas lebih lambat, jelas bahwa keduanya juga mewaspadai situasi ini. Bro, ingat untuk berhati-hati. Saya akan mencari jalan untuk Anda terlebih dahulu. Si gemuk kecil itu juga seorang prajurit penyempurnaan ki saat dia mengambil perisai kecil dari tas penyimpanannya. Perisai itu melebar karena angin dan membawa tubuhnya yang gemuk ke langit perlahan. 14 orang yang tersisa termasuk Suzimo adalah manusia yang tidak memiliki kiroh di dalam diri mereka. Jika mereka ingin mendaki puncaknya, mereka harus mendaki puncaknya selangkah demi selangkah secara fisik. Suzimo tidak ragu lagi saat dia mendekati dasar puncak. Dengan lompatan yang gesit, dia bergantung ke dinding dan mulai memanjat dengan cepat. Itu mengejutkan 13 orang yang tersisa karena mereka hampir salah mengira dia monyet daripada manusia yang mendaki puncak. Sekarang, Suzimo hampir menyempurnakan transformasi tendonnya. Dia gesit seperti ular sanca dan gesit seperti kera. Bergerak dengan mudah, puncaknya sama sekali tidak menimbulkan tantangan baginya. Kera terlahir sebagai pendaki alami. Jika Suzimo telah memberikan segalanya, bahkan Kirefinemen Warriors yang bisa terbang melintasi langit bahkan mungkin tidak dapat menandingi kecepatannya. Sebelumnya di pegunungan Changlang, bahkan ketika Penatua Qian dari klan gembira membumbung tinggi di langit, kecepatan Suzimo saat memanjat pohon tua yang menjulang tinggi sama dengan kecepatannya. Tentu saja, Suzimo telah menggunakan transformasi Sanguin Ape pada waktu itu dan Penatua Qian hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Suzimo telah meninggalkan 13 manusia yang tersisa jauh di belakang ekornya. Gak. Saat itu, Suzimo samar-samar menangkap beberapa burung yang berteriak. Meskipun dia telah tinggal setahun di pegunungan Changlang, dia masih tidak bisa mengerti bahasa binatang. Namun, dia bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka melalui suara mereka. Burung-burung itu jelas terdengar senang dan mengejek. Mengapa ada makhluk roh di sini? Dia mengerutkan kening sambil terus mendaki tanpa melambat sama sekali. Bajingan, beraninya kamu. Tak lama kemudian, suara pria angkuh itu berteriak di atas. Suzimo mengangkat kepalanya dan menatap, menyipitkan matanya. Jauh di balik awan, seekor burung raksasa melebarkan sayapnya sambil mengauk dengan kepala terangkat.
Su Zimo samar-samar bisa melihat burung yang menyerang pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk di udara. Setiap kepakan sayapnya yang lembut menimbulkan badai saat ketiganya berayun bolak-balik di udara, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Seorang roh iblis. Su Zimo tertegun. Burung itu memancarkan aura yang sama dengan roh iblis. Sepertinya itu baru saja menjadi iblis roh, setara dengan pembudidaya yayasan pendirian. Meski begitu, kekuatannya cukup untuk bertahan melawan mereka bertiga. Jelas bahwa burung itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, itu berlari mengelilingi mereka bertiga seperti kucing mengitari tikus, mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu sehingga tidak ada yang bisa naik lebih jauh. Pria angkuh itu memiliki akar roh angin sejak awal dan dengan demikian hampir tidak dapat mempertahankan keseimbangannya meskipun terombang-ambing tertiup angin. Wanita berbaju putih itu memiliki ekspresi beku. Dia terbungkus oleh penghalang es transparan, jelas bahwa dia sudah menggunakan jimat. Sedangkan untuk si kecil gemuk, perisainya kokoh dan luas. Dia berbaring di atasnya, mencengkeram tepinya erat-erat dengan keringat mengalir di wajahnya yang bengkak, tampak gugup. Jadi, ini adalah hambatan dari tahap hidup dan mati. Seseorang akan dapat mencapai puncak jika mereka dapat melewati burung ini. Sekarang dia mengerti alasannya, Su Zimo bersiap untuk melanjutkan pendakian. Saat itu, si kecil gendut menjerit. Mungkin karena burung itu melihat Su Zimo dan yang lainnya juga mendekat, sepertinya burung itu tidak lagi ingin membuang waktu sambil mengepakkan sayapnya dengan marah. Si kecil gendut adalah yang pertama kehilangan kendali saat dia jatuh dari udara dengan perisainya tertiup angin. Ahahaha. Wajahnya pucat pasi saat dia mengayunkan lengannya, menangis dengan keras. Ketika dia melihat Su Zimo di atasnya, dia berseru, "Bro, lari. Ada burung ganas di atas sana." Tempat jatuhnya lemak kecil itu tidak terlalu jauh dari Su Zimo. Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang si kecil gemuk dan tidak akan meninggalkan yang terakhir dalam kesulitan. Dengan gerakan cepat, dia melangkah secara horizontal melintasi dinding dan meraih lemak kecil itu dari udara. Pada saat itu, mata si kecil gendut berguling sementara dia meneteskan air liur, sepertinya pingsan karena ketakutan. Su Zimo mengerutkan kening. Dia sudah setengah jalan mendaki. Jika dia menurunkan lemak kecil itu, dia harus mengulang seluruh perjalanan sekali lagi. Meskipun lemak kecil itu berat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow yang tergantung di pinggangnya. Memikirkan hal itu, Su Zimo meraih si kecil gendut dengan satu tangan sambil terus mendaki dengan tangan lainnya tanpa melambat sama sekali. Hanya setelah dia semakin dekat dia berhasil membuat semuanya menjadi jelas. Itu adalah seekor bangau yang terlihat masih dalam tahap bayi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang meriah. Seakan membuat para pendaki jatuh adalah permainan paling menyenangkan yang pernah dimainkannya. Menukik ke bawah, burung bangau itu menjulurkan cakarnya dan mendarat di penghalang es jimat wanita berbaju putih itu. Retakan. Penghalang mulai retak saat bangau mencakarnya dengan mudah. Dengan hembusan angin yang kencang, wanita itu kemudian terjatuh dari pedangnya. Meskipun tatapannya terlihat sedikit redup, dia tidak membuat sedikit pun ketidakpuasan saat dia menghilang ke dalam jurang. Pria angkuh itu mengikuti segera setelah itu, bertahan tidak lama lagi di bawah serangan bangau saat dia jatuh dari langit tampak marah. Gak, membesarkan kepalanya, bangau itu tampak sangat gembira.